Kemudian pemirsa kita berlanjut untuk melihat beberapa agenda ekonomi dari Asia. Ada IHP Korea Selatan atau Indeks Harga Produsen di bulan Maret dan juga month on month. Kemudian ada IHK inti Singapura year on year di bulan Maret dan IHK Hong Kong di bulan Maret. Itu dia 3 agenda utama pemirsa ekonomi pada pagi hari ini atau pada hari ini, dan kita beranjak ke agenda emiten. Dari dalam negeri ada HMSP yang akan mengagendakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Demikian juga dengan AALI, kemudian beberapa saham lainnya pemirsa juga akan melangsungkan RUPS. Sekitar 9 emiten yang kami rangkum pada hari ini berencana melangsungkan RUPS. Kemudian pemirsa ada SDRA, KUM HMETD, Jati KUM dividen tunai, dan Roti tanggal DPS dividen tunai, serta BNGA dan juga BNLI serta LPPF, atau seperti yang dapat Anda saksikan pemirsa di layar mengenai agenda emiten. Dan pemirsa, kita akan lanjut untuk melihat seperti apa update dari Bursa Asia pada pagi hari ini yang mungkin bisa menjadi gambaran juga pembukaan perdagangan di sesi pertama nantinya, khususnya untuk indeks harga saham gabungan. Ada Nikkei Jepang terpantau menguat 0,41%, Stratem Singapura naik 0,96%, Kospi naik 0,17%, Hang Seng Hong Kong naik 1,18%. Kompak melesat pemirsa ya dari Bursa Asia mengikuti perkembangan dari penutupan Bursa Amerika dan Bursa Eropa yang juga bergerak di teritori positif atau ditutup di teritori positif. Dan pemirsa, pada hari ini kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan pengamat pasar modal, ada Pak Hans Kwi. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Hans. Kita menyimak ya perkembangan dari indeks harga saham gabungan. Kemarin kan IHSG masih melemah ya Pak Hans, di kisaran 7.073. Bagaimana peluangnya hari ini di tengah Bursa Asia yang kita lihat tadi kompak menguat, kemudian penutupan dari Bursa Wall Street juga menguat, demikian juga dengan Eropa. Ada potensi IHSG akan rebound? Ya, sebenarnya harusnya kemarin perdagangan IHSG itu lebih potensial menguat ya. Jadi kemarin koreksi terbatas saja gitu pasarnya, dan hari ini kita perkirakan indeksnya memang lebih berpotensi menguat gitu. Faktor utama pasar ya, kalau kita lihat pekan lalu memang pasar hari Jumat sempat cukup khawatir ya karena ada serangan gitu ya, balasan dari Israel ke Iran gitu ya. Tetapi ada beberapa poin yang cukup penting. Pertama, Iran berpendapat itu relatif kecil dan tidak menganggap itu serangan dari Israel, dan ledakan yang terjadi karena sistem pertahanan udara mereka gitu. Nah, ini memang jadi faktor utama yang selalu diperhatikan pasar karena konflik yang terjadi di Timur Tengah semakin kesini kelihatan semakin memanas gitu ya, karena kita lihat sesudah sempat memanas antara Israel dan Iran, sekarang ada beberapa pejuang di wilayah lain juga didukung oleh Iran memberikan bantuan ya kepada Hamas gitu. Jadi konflik ini masih jadi perhatian pasar. Tapi pasar memang saat ini lebih didominasi oleh laporan korporasi ya. Kalau kita lihat ekspektasi laporan korporasi di US yang lebih baik itu mendorong Bursa Wall Street kelihatan menguat ya pada perdagangan hari Senin kemarin. Baik, jadi ada potensi indeks harga saham gabungan juga akan menguat pada hari ini ya Pak Hans? Iya, betul. Baik, sejauh mana Anda melihat pembacaan putusan MK mengenai sengketa pemilu juga menjadi perhatian pelaku pasar dan bisa mendrive atau menjadi sentimen untuk market? Lebih ke arah yang positif ya Pak? Ya, tentu kalau kita lihat keputusan MK itu udah final ya, jadi rasanya tidak akan ada konflik berarti di sana, dan ini cukup bagus ya, karena dari awal saya katakan bahwa memang yang paling penting dari pemilu kita ini kalau berlangsung damai gitu ya, dan ini kembali lagi kalau kita lihat tidak ada sesuatu yang sangat signifikan ya. Jadi kalau kita pikir sebenarnya keputusan MK itu harusnya direspon cukup positif oleh pasar sendiri. Baik, akan direspon cukup menjadi driver juga ya untuk indeks harga saham gabungan kita ini mengalami penguatan untuk hari ini, begitu Pak Hans ya? Betul.
Peluangnya akan seperti apa untuk pembukaan pada pagi hari ini di indeks harga saham gabungan? Apakah cukup akan signifikan atau landai? Ya, kalau kita pikir peluangnya harusnya lebih berpotensi menguat cukup kuat ya, karena kalau kita lihat sebenarnya pasar kita agak sedikit ketinggalan ya, karena pasar lain udah mulai agak rebound, kita agak sedikit ketinggalan. Secara umum fundamental ekonomi kita sangat bagus ya di dalam negeri. Memang ada sedikit masalah kita yaitu pada nilai tukar rupiah gitu. Tapi dengan harapan bahwa risiko global menurun gitu ya, faktor dalam negeri juga cukup bagus, kita berharap inflow asing mulai kembali bisa masuk ke pasar kita ya. Karena kemarin ada dana yang keluar di pasar Sun dan ini juga memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah kita gitu. Nah untuk IHSG sendiri kalau kita lihat harusnya hari ini berpotensi menguat ya, biarpun kalau kita lihat mungkin resisten pertama 7141 ya yang akan dicoba dites gitu. Kemudian kalau kita lihat support index mungkin di sekitar 7026. Baik, 7141 itu adalah target pertama yang menjadi resisten terdekat lah untuk indeks harga saham gabungan. Tapi untuk saat ini berdasarkan data penutupan di perdagangan Senin kemarin Pak Hans, IHSG sedang berada di dalam fase tren apa? Ya, memang kalau kita lihat secara jangka pendek memang trennya turun ya. Di jangka menengah juga trennya turun, tetapi di jangka panjang kami masih melihat bahwa IHSG ini masih bergerak dalam tren naik gitu. Baik. Perubahan tren yang terjadi di pasar lebih difaktor oleh perubahan potensi kebijakan yang mungkin dilakukan oleh Federal Reserve ya. Di mana kalau kita lihat tadinya kalau kita lihat di awal tahun saja pasar memperkirakan 6 sampai 7 kali pemotongan Fed Fund Rate. Tetapi saat ini pasar bergeser gitu ya, apalagi data inflasi yang masih cukup tinggi di Amerika, pasar tenaga kerja yang masih cukup kuat. Ini pasar bergeser dari potensi pemotongan bunga tadinya di bulan Juni bergeser ke September, kemudian tadinya pemotongan bisa 3 kali, sekarang kemungkinan pemotongan cuma 1 sampai 2 kali yang dilakukan oleh Federal Reserve sendiri. Tadinya besarannya juga cukup tinggi, sekarang menyusut ya poinnya yang akan dipotong, perkiraan poinnya yang akan mengalami pemotongan ya Pak Hans ya? Betul. Baik, sejauh mana ini akan mempengaruhi emiten-emiten yang erat kaitannya dengan suku bunga? Mengingat Pak Hans, kabar positif datang dari BCA ya, untuk laporan keuangan di kuartal 1 2024 ini masih tumbuh 11,7%, hampir 13 triliun kalau nggak salah, iya 12,9 triliun rupiah. Sejauh mana ini bisa menjadi gambaran untuk laporan keuangan emiten perbankan lainnya, karena banyak yang berasumsi bahwa tidak akan semoncer tahun 2023 di kuartal yang sama. Nah, tapi kayaknya BCA membuktikan sebaliknya. Nah, nanti akan kita ulas lebih jauh soal banking ini pemirsa. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Tadi kita sudah mengulas cukup panjang ya bersama dengan Pak Hans Kui mengenai regional yang bermain di zona hijau pada pagi hari ini, dan ada peluang indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini juga akan keluar dari jalur merah yang ditempuh pada perdagangan hari Senin kemarin ya. Oke, Pak Hans, yang menarik juga untuk menjadi sentimen utama pada pagi hari ini adalah laporan kinerja kuartal pertama dari BCA yang cukup kuat. Nah, sejauh mana ini bisa mencerminkan laporan keuangan perbankan yang lain dan rekomendasi untuk emiten sektor perbankan? Ya, memang kalau kita lihat sebagian laporan ketika diintip di Februari, perbankan itu agak turun gitu ya, tetapi BCA memang bergerak agak sedikit berbeda ya, jadi laporan kuartal pertama yang keluar ini cukup bagus gitu ya. Kalau kita lihat pendapatan bunganya naik gitu ya, 7,1% secara tahunan gitu. Kemudian kalau kita lihat terlihat indikasi ini sebenarnya peningkatan penyaluran kredit yang disalurkan oleh BCA gitu ya kepada dunia usaha gitu ya, dan ini salah satu yang berkontribusi mendorong laba korporasi meningkat naik. Dan ke pihak ketiga tumbuhnya lebih kecil sedikit kalau dibandingkan kredit yang disalurkan. Jadi kelihatan Bank BCA agak lebih ekspansi ya, mungkin melihat bahwa cenderung perekonomian lebih baik ya pasca pemilu yang dilakukan. Ada peluang untuk investor pada pagi hari ini seiring IHSG mungkin akan meninggalkan jalur merahnya dan
berubah menjadi positif seiring bursa Asia juga pada pagi hari ini akan diiringi oleh BBCA, Pak Hans. Dan apa rekomendasi Ya. Anda untuk BBCA? Nah, kalau kita pikir BBCA ini cukup bagus ya untuk kita akumulasi beli ya. Jadi sebelum-sebelumnya selalu udah tembus di atas 10.000, sekarang udah kembali lagi ya turun ke kurang lebih di 9.350-an gitu. Jadi kalau kita pikir di level 9350, 9450 ini BBCA boleh kita mulai akumulasi beli ya. Mengingat memang kemarin pasar cenderung lebih terkoreksi karena tensi global meningkat ya. Ketika risiko meningkat, orang cenderung bergerak ke aset safe haven. Nah, jadi tentu orang akan memilih seperti gold, kemudian kembali lagi ke advanced country seperti franc Swiss, kemudian yen Jepang dan US dollar sendiri gitu. Dan juga membeli bond pemerintah Amerika yang jadi pilihan gitu ya ketika risiko meningkat, dan salah satu yang dijual tentu ekuitas gitu. Makanya saham seperti BCA, Mandiri, BRI cenderung terkoreksi ya kemarin. Tapi seiring kinerja yang cukup bagus, tentu kalau kita lihat ada potensi rebound yang terjadi di BCA. Mungkin juga yang cukup diperhatikan pelaku pasar adalah berakhirnya program restrukturisasi ya yang terjadi selama periode COVID. Dan memang kalau kita lihat restrukturisasi kemarin ya pas periode COVID ini sangat membantu UMKM sekali gitu. Dan diharapkan sisa kredit yang bermasalah itu cukup kecil ya, jadi tidak terlalu mengganggu kinerja perbankan ke depan. Tetapi tentu ini yang masih diperhatikan pelaku pasar ya, apakah ada dampak nggak ya dari program pasca COVID berakhir tadi ya, restrukturisasi pasca COVID yang berakhir tadi. Nah, di tengah tren yang jangka pendeknya untuk BCA ini kan cenderung turun ya Pak ya, seiring dengan banyak sentimen negatif kemarin yang membuat pelaku pasar melakukan aksi profit taking khususnya di banking ya termasuk BBCA, sehingga ada pola-pola agak turun dulu untuk BBCA. Nah, di tengah kinerjanya kuartal 1 yang sebenarnya masih cukup kuat, ini peluang untuk melakukan pembelian kah Pak Hans, atau bagaimana, mengingatkan sentimen negatifnya juga sebenarnya masih membayangi soal ketegangan di Timur Tengah yang mungkin ngaruh ke harga komoditas, membuat aset seperti ekuitas itu ditinggalkan dulu, kemudian juga peluang soal pemotongan suku bunga yang ternyata kayaknya nggak sebesar ekspektasi di awal. Gimana kita menanggapi atau menyoroti saham-saham banking seperti BCA saat ini, khusus yang mungkin yang belum punya dulu nih Pak? Ya, kalau kita lihat secara jangka menengah dan pendek, BCA ini memang bergerak dalam tren yang turun gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan dia tidak membentuk lowers ya kemarin ya di 9250. Tapi di jangka panjang BCA masih bergerak dalam tren naik gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat memang mayoritas saham perbankan ini diburu investor ketika ada ekspektasi pemotongan tingkat suku bunga yang cukup banyak oleh Federal Reserve, yang mungkin juga akan diikuti oleh bank sentral kita gitu. Seiring pergeseran tadi orang melakukan profit taking. Kalau kita pikir sih investor bisa spekulatif beli gitu ya, karena kalau kita lihat level saat ini support gitu ya, jadi 93, 94 itu kita bisa beli, kita cut loss di bawah 92 ya bagi yang trading gitu. Sedangkan target untuk transaksinya ya di 9675 sampai 9700 ya untuk target jangka pendeknya, sampai dengan 9950. Baik, untuk jangka pendek ini menarik untuk di buy di current price 9.350 yang sudah melemah kurang lebih 8% dalam 1 bulan terakhir pemirsa. Ini level-level buy. Tapi hindari kalau di bawah 92 ya Pak Hans ya. Ya, 92 karena dia akan break area support ya. Jadi kita agak sedikit hati-hati di sananya kalau untuk trading. Kalau untuk investor jangka menengah panjang? Ya, sebenarnya kalau kita lihat waktu itu BCA naik dari 8.700 sampai 9.000 gitu ya, kemudian membentuk uptrend ya dari akhir tahun di level itu, kemudian membentuk uptrend. Rasanya memang agak sulit mendapatkan harga-harga di level tersebut lagi gitu. Kita juga berpikir area 92 sampai 93 sampai 94 ini juga akumulasi beli ya untuk yang ingin memiliki BCA di periode yang agak panjang. Baik, makin murah makin bagus untuk yang ingin memiliki BCA jangka panjang ya Pak Hans ya. Di bawah 92 ya. Pun kalau dapat ya justru oke. Seperti itu, cicil beli ya? Ya, cicil beli. Nah, kalau Baik. kita lihat
BCA masih adalah emiten banking yang paling solid saat ini. Baik, emiten banking yang paling solid, dan Pak Hans tadi bilang kan ada gambaran kinerja di bulan Februari dari sejumlah banking yang kayaknya kok lebih agak turun, tapi beda nih dengan BCA. Artinya saat ini Anda lebih hanya menyoroti atau merekomendasikan BCA saja kah sambil menanti laporan keuangan banking besar yang lain yang kemungkinan tidak akan sesolid BCA, atau seperti apa Pak di Ya, luar BCA? ya sebenarnya kalau kita lihat saat ini laporan keuangan kemungkinan akan bagus di BCA ya. Mungkin yang lain agak sedikit mengalami tekanan yang agak turun gitu. Tetapi kalau kita dalam investasi jangka panjang ini tentu membuka peluang juga ya, seperti emiten BBRI ya. Kalau kita lihat ya, BBRI ini memang agak sedikit terkoreksi, mungkin lebih banyak ya daripada yang lain gitu. Tapi ya kalau kita perhatikan pada level 5 ribuan ya sampai dengan 53 ini, BBRI juga satu emiten yang cukup bagus ya kalau kita mau beli dan tahan untuk periode yang agak jangka panjang. Jangka panjang ya, tidak untuk jangka pendek Pak Hans. Ya karena memang kita belum melihat base yang dibuka oleh BBRI sendiri gitu ya. Mungkin kalau mau trans trading gitu ya, kita akan tunggu kalau harganya bisa lewat di 5.500 ke atas ya, baru By if break ya. Ya. 5.500. Memang proyeksi laporan keuangan BBRI akan bagaimana di kuartal 1 Pak Hans? Ya, saya pikir mungkin ada sedikit penurunan gitu ya, tetapi kalau kita pikir sih memang sesudah kinerja yang bagus pada tahun-tahun sebelumnya, penurunan ini terjadi nggak terlalu masalah ya bagi bank sebesar BRI sendiri. Oke, kita tinggalkan emiten banking pemirsa, seiring laporan keuangan dari BCA yang menguat atau masih cukup strong ya di kuartal 1 2024.